Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam joran melengkung. Kali ini saya akan meracik solusi memancing atau resep-resep mancing yang dipakai oleh para angler, dipakai oleh para sang juara. Untuk resep kali ini saya akan mencoba berikan resep dari produk ranjau. Itu sebenarnya sudah gampang ya, belinya di reseller, toko-toko, dan juga all shop juga gampang ya. Tinggal ketik umpan ranjau 765 di Google, maka akan tampil semua produk ranjau, juga penjualnya terdekat. Ini saya akan memberikan bocoran sedikit mengenai umpan salmon gendul. Salmon gendul ini terbuat dari salmon ya, tepung putih telur, powder, susu, dan macam-macam ya. Untuk umpan ini sebenarnya bisa dipakai dadakan dengan cara dikukus 5-10 menit. Kemudian kita bisa menambahkan amisannya bebas, mau pakai salmon choice dari ranjau, amisan tuna choice, salmon udang, amisan laut, atau amisan salmon SP ya. Fungsi dari amisan ini mungkin berbeda dengan produk-produk yang lain ya, karena ini full murni dari ikan salmon, juga dari minyak salmon. Maka menggunakan ini umpan Anda akan terus bertahan lama amisnya, juga aromanya masih tetap stabil. Dan juga gampang, kalau umpan udah pakai amisan ini, dengan pakai essence sendiri atau dengan pakai produk ranjau itu bisa ya. Yang penting dasaran umpan kita itu adalah amis ya. Oke, saya akan meracik umpan yang saya buat ini. Kita akan menambahkan santan kemasan, 4 butir telur, amisannya kita bebas, dan nanti saya akan rinci satu persatu ya. Kenapa kita pakai kuning telur bersama putihnya? Karena untuk menambah kalis, jadi lebih enak cara mengaduknya. Tapi bisa juga menggunakan putihnya atau menggunakan kuningnya ya. Ini saya buka aja, aromanya udah amis banget. Tuh, ya. Ini daging salmonnya ya. Salmonnya kita giling. Dan buat para angler dimana saja berada, untuk lebih jelasnya resepnya itu banyak ya di YouTube pakai sekaligus tes ke air ya. Teksturnya enak ya, tuh dia. Teksturnya enak ya, karena dia dari susu ya. Satu bungkus gendul salmon. Kita pakai telur, boleh telur dulu. Pakai semuanya. Ini kita bikin porsi besar ya. Kita bikin porsi besar. Kita pakai porsi besar. Nanti kita bungkus. Kaget nih saya ngebuka telur ini, kuningnya 2, satu telur kuningnya 2. Ini telur omega ya. Tuh ya, dia kuningnya lebih ke oren-orenan. Pakai telur bebek bisa, itu terserah, tinggal disesuaikan aja. Yang penting karena salmon gendul ini udah amis, kita mau bebas mau pakai amisan apa aja. Kemudian kita masukkan amisan, kita mau bebas. Harganya sangat simpel. Ini 3.000, ini 7.000, ini 7.000, dan ini 10.000. Ini 10.000 ya. Kita mau pakai yang mana? Kita pakai salmon choice aja ya. Kok pakai salmon choice lagi bang? Ya, karena kita bikinnya porsi besar. Kalau kita bikin porsi besar, maka kita akan supaya umpan kita lebih amis. Ini simpel ya, udah ada kemasan bukanya tuh. Ya. Cukup satu ini. Salmonnya ya kita masukkan. Ini isinya kurang lebih 80 gram ya. Kisaran 40 sampai 50 lah, saya lupa ini. Karena yang ngebungkus orang-orang produksi. Tuh, lihat. Aromanya asli ikan salmon. Setelah itu kita masukkan santan 1 bungkus ya.
Ada yang nanya juga, bang bisa nggak tanpa menggunakan kara? Bisa, cuman ikan juga butuh gurih. Selain amis, selain protein dan nutrisi, ikan juga butuh gurih. Kedua, ketika kita memakai kara, biasanya aroma umpan itu lebih sedap. Setelah kita masukkan bahan-bahan, maka kita akan blender menggunakan ini ya. Ini saya beli sengaja khusus untuk membuat umpan. Ya, tadi bisa diaduk tanpa menggunakan mixer atau blender, bisa diaduk dengan sesuai keinginan para angler. Mantap, aromanya sudah tercium ya. Saya ulangi lagi ya, saya aduk. Ini udah menjadi kalis, menjadi rata, menjadi lembut. Saya cium, mantap aromanya. Iya guys, para angler semuanya di mana saja berada, bagi peserta bagi para angler yang mempertanyakan boleh nggak setelah adonan ini kita masukkan krotok, boleh saja. Emang saya rata-rata saya kalau bikin umpan, kalau saya jarang pakai krotok-krotok bagus ya, karena di samping harganya mahal, kedua memang agak susah didapat krotok-krotok yang bagus. Saya pakai krotok Lampung. Cuman syaratnya pakai krotok Lampung usahakan pakai salmon choice ya, karena atau tuna choice, karena ini minyaknya ini akan menjadi larut, akan merubah aroma bau menjadi aroma yang amis kalau kerotonya jelek. Dan setelah keroto dicuci, masukkan adonan pakai ini, setelah rata seperti ini, masukkan kerotoknya, itu lebih bagus. Nanti setelah ini kita akan masukkan menjadi 2 atau 3 bungkus ya. Jadi 3 atau 2 bungkus ya. Ini kurang lebih jadinya udah 150 gram 1 bungkus. Usahakan plastiknya jangan sampai meleleh ketika direbus ya, para angler. Kita taruh sini dulu. Hasilnya, para angler, bagaimana untuk cara menggunakannya? Setelah kita bungkus seperti ini menjadi 2 atau 3 bungkus, maka kita rebus atau kukus. Dan kalau direbus itu menggunakan plastik yang bagus, karena khawatir plastiknya ini bocor, karena ini plastik tipis ya. Itu kita rebus selama 20 menit. Dan setelah matang kita angkat. Kalau menggunakan super ebi, ini aromanya makin amis. Usahakan setelah matang buru-buru diaduk dengan ini agar si emihnya itu tidak melayang ke lapak ke kiri ke kanan. Jadi ikan lebih cepat numbuh pakai ini. Ini bukan pakai pelet ya. Kalau ini pakai pelet silakan uji di lab. Ini menggunakan bahan-bahan kandungan nutrisi dari udang ya, super ebi tentunya. Dan aromanya kita menggunakan aroma pelet gitu. Jadi untuk membuat pelet itu, untuk ngeluarin aroma pelet itu ada namanya minyak pelet ya, atau apa disebut dalam perikanan itu. Ini tapi usahakan setelah matang buru-buru diaduk, karena biar si mie-nya itu mengembang. Jadi kita ntar bisa juga buat umpan, bisa juga buat ngebom sekaligus dalam satu racikan. Oke, saya jeda dulu untuk merebus ini ya. Merebus nanti akan saya tahu berikan hasil dari rebusan dan pakai pengeras ini atau mau pakai sari laut. Ini lihat, dicek ya, penjualannya bagus ya, produk-produk Lanjau. Oke, saya jeda dulu.
saya akan memberikan tips buat para angler. Saya juga mengeluarkan senar ya. Senar yang saya pakai ini anti keriting, anti slip lah ibaratnya gitu. Senar ini sangat super kuat ya. Saya pakai 0,18 itu di Galapung Pila, itu orang-orang pada tahu saya senarnya pakai 0,18. Kail 1 itu bisa ngangkat 6 kilo ya. Dan jangan lupa, bukan jadi solusi, bukan harus jadikan wah dia pakai senar 0,18 kuat. Nah, ada trik dan caranya, mungkin setelannya dikendorin atau cara ngiket, karena 0,18 itu biasanya putusnya itu di iketan, bukan di bagian tengah. Kalau di bagian tengah biasanya itu mecut ketika ikan makan terlalu kencang, karena daya tahan tarik menarik itu sangat sangat rentan sekali kalau pakai 0,18. Kalau 0,18 mah khusus untuk yang main yang gede, kail 1 itu lebih aman. Tapi resikonya yaitu takutnya ikan main ke sana ke sini, dan juga kesabet atau kesentak kanan kiri, itu yang resiko. Gunakan 0,20 aja atau 0,18 0,22 atau 0,24, karena 0,22 saya itu buat 6 sampai 8 kilo. Itu lebih aman 0,22 nya. Dan juga esen yang terlaris dari ranjau itu ada, tinggal klik dan lihat penjualan satu botol ini, karena saya bisa mengeluarkan dalam sebulan itu 15 liter. Dan alhamdulillah laris. Juga kita punya esen-esen amisan seperti esen daging murni ya, yang kita drop ke toko-toko. Juga kita punya esen nangka jagung, itu kita barang-barang dari PT ya, bukan barang-barang leburan. Dan juga banyak ya produk-produk saya, ada bantalan buat kail, juga ada buat kence, dan juga ada buat solusi buat pemancing. Saya menyediakan semua, dan insya Allah piranti saya, produk saya itu dicintai, disukai oleh malaysia. Oke, setelah kita rebus selama 20 menit kurang lebih ya, nah, kita akan aduk. Posisi panas-panas kita menggunakan ini kalau pengen buat ngumpin ikan, tapi kalau posisi dingin pakai ini aja ya. Oke, kita aduk posisi panas setelah diangkat. Warnanya agak kuning ya, karena dia pakai telur omega. Kita aduk. Kita aduk ini selama 20 menit. Aromanya enak ya. Kalau mau dibikin teksturnya agak ngepion, matanginnya sekitar 25 sampai 30 ya. Ini kalau kita menggunakan bending super ebi, jangan terlalu matang ya, biar si super ebinya ini nyerap kadar airnya lebih banyak ya. Oke, kita pakein. Kalau misalkan nanti terlalu keras atau umpannya terlalu keras, bisa menambahkan air hangat ya. Tekstur super ebi ini kayak begini ya, dia mie-nya agak kasar-kasar. Kita pakai sedikit-sedikit dulu, dan ini udah aromanya udah mantap banget ya. Ini udah kalis banget ini. Aduk secara merata. Kalau misalkan posisinya masih agak lembek, dibiarkan dulu, karena dia nanti akan menyerap air ya, si mie yang kasarnya itu ya. Kita mie nya menggunakan mie telur ya, lumayan harga per kilonya lebih mahal daripada mie merek-merek yang kayak rebus itu ya, yang buat makan ya. Mie telur memang agak mahal. Dan ini kalau krotonya bagus, silakan rendam dulu air panas, karena kalau tidak pakai air panas itu kroto ketika kita lempar umpan dia akan ngambang, itu resikonya, dan umpan bakal ke kiri ke kanan, akhirnya kanan kiri yang makan. Solusinya rendam air panas biar lama, tas setelah dingin kita buang airnya, kita masukkan kemari, gedor dulu sebelum mancing, kita lempar secara terus menerus 5 kali lemparan, baru kita siap eksekusi umpan, eksekusi ikan ya.
Dia enak banget ini ya, apalagi udah pakai kroto ya. Teksturnya dia nggak lengket ya, karena ada minyak ikannya ya, dia enak ya. Dan aromanya juga sangat khas, aroma yang disukai ikan. Mantap ya. Jadi pesan saya, semoga dengan racikan yang saya berikan ini memberikan kepuasan para angler di mana saja berada. Tetap Ranja itu happy fishing solution, memberikan kemudahan kepada para angler. Gimana caranya ketika umpan tidak jalan, saya siap untuk datang ke Medan. Insya Allah saya akan coba di sana dan saya ajarkan langsung secara edukasi, memberikan cara teknik dalam berbagai mancing. Insya Allah semua berdasarkan pengalaman saya, dan saya akan berikan kepada para angler yang mungkin mancingnya masih dikatakan baru belajar atau masih kurang bisa di dalam tekniknya, karena mancing itu perlu teknik, umpan, skill, hobi, feeling, pemantapan, itu semua harus dimiliki paling tidak. Karena yang namanya mancing, ingat, tidak ada yang jago hanya ayam. Tapi kita berusaha untuk menjadikan solusi umpan ini agar para angler puas dan menjadikan produk Ranjau sebagai produk yang dicintai, disukai, dan dijadikan andalan di setiap event. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner Ranjau 765 mengucapkan banyak terima kasih dan sukses selalu buat para angler. Mantap.